wabarakatuh. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana? Jadi kita punya dua bahasan lagi. Bana cuma tinggal baik manhi anhu dengan ajal. Tamam. Yang Bani, apa kita mulai dengan manhi anhu dulu atau kita mulai bagian mana dulu? Kalian istirahat dulu. Enggak. Enggak, maksudnya manhi anhu kalian baik manhi anhu Bani juga ada kan? Apa kita mulai baik manhi anhu setelah itu istirahat? Ataupun kita istirahat dulu sekarang ataupun baru manhi anhu? Manhi anhu dulu, baru istirahat ya? Berarti kita baik manhi anhu, setelah itu kita bagian hajar. Ketika hajar dan istirahat bentar, panah sudah habis pulang. Tinggal kan ada lagi. Setelah itu baru banding kita lanjut atau kita cukupkan. Oke, cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab berapa ini? Salah. Oke. Babu fi al-buyu' al-manhi anhu. Oke, kita ingin menjelaskan sekarang dulu bahwasanya al-buyu' al-manhi anhu itu terbagi dua. Ada yang menyebabkan batalnya akad baik. Tamam? Ada yang yang tidak membatalkan akad baik tapi haram. Haram. Oke, jelas? Oke. Yang membatalkan, manhi artinya haram. Haram. Apakah membatalkan buyu ataupun tidak membatalkan buyu? Jelas? Pembahasan pertama yang dibahas di sini adalah yang membatalkan buyu. Oke, membatalkan akad baik. Tamam? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Apa itu asbil fahli? Asbil fahli itu adalah kenapa lari? Asbil fahli itu adalah dirabu. Apa itu dirabu? Dirabu adalah mengawinkan pejantan dengan betina. Oke? Itu sering itu. Kamu tahu, kamu ada lembu. Ada lembu. Lembu betina. Terus kamu beli, bukan kamu beli lembu laki-laki, kamu beli perkawinan dia antara laki-laki, antara pejantan dengan betina. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa menghamili si betina, si kambing atau lembu. Nah, itu disebut dengan asbil fahli, yaitu dhirabuhu ayyujami'a al-fahlu al-untha. Paham? Jelas?
Yuqalu ma'uhu. Yuqalu ma'uhu. Apa maksud ma'uhu? Maniyuhu. Maniyuhu. Kenapa? Li'annahu pertama ghairu mutaqawwam. Karena tidak bernilai. Yang kedua, ghairu maqdur 'ala taslimi. Bagaimana cara untuk mengobatnya? Bagaimana bentuk pernikahannya? Apakah dia sunnah? Jadi ghairu maqdur, lekat aja jelas. Ghairu ma'lum. Tamam? Wa yuqalu ujratu dirabiha. Ujrat untuk dia supaya apa namanya? Perkawinan si kambing jantan dengan kambing betina. Paham? Oke. Nah, karena ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya. Wa kadza ujratuhu fil asah. Begitu juga dengan kita mengijarahkan manfaat dia adalah ijarah. Kita tadi beli mani ataupun membeli dirabnya, wataknya, ataupun kita mengijarahkan barang si lembu tersebut untuk watak. Di sini tidak boleh. Itu pendapat yang mu'tamad. Wa an hablil habalah. Apa itu habalil habalah? Wa huwa nitajun nitaj. Oke. Bagaimana bentuk nitajun nitaj? Nitaj, apa arti nitaj? Hasil daripada hasil. Bagaimana? Kalau saya punya lembu, saya punya lembu. Kalau si lembu saya ini melahirkan dan kemudian lembu yang melahirkan ini nanti punya anak lagi. Ini lembu A, dia punya anak lembu B. Kalau si lembu B nanti yang dia akan lahir ini mempunyai anak lagi, maka si lembu B saya beli untuk saya. Sah ini? Kenapa? Ghairu ma'lum. Pertama, yang kedua ghairu maqdur 'ala taslimi. Ya kan? Paham? Haram dan tidak sah. Ghairu ma'lum, ghairu maqdur 'ala taslim, ghairu mamlukun lil 'aqil. Ghairu mamluk. Kenapa ghairu mamluk? Dia belum lahir. Bagaimana dia menjual sesuatu yang akan dimilikinya? Enggak sah. Paham? Oke. Au bitamatin ila nitajin nitaj. Kalau tadi ayyabi'a nitajan nitaj. Mufmannya adalah nitajun nitaj. Yang kedua, bitamanin ila nitajin nitaj. Tamam? Saya akan memberikan tamannya ini kalau saya membelikan barang ini, saya membeli suatu barang. Samannya kapan saya ambil? Muajjal. Boleh nggak saman muajjal? Apa arti saman muajjal? Bayar terakhir, nggak sekarang. Sah selama tidak ditakyin. Masih ingat tadi? Kalau ditakyin tidak boleh. Tapi kalau tidak ditakyin, kalau dia tidak ditakyin, bisa nanti. Oke. Contoh,
saya beli mobil ini dengan harga 1.000. Kapan saya bayar 1.000? Nanti. Kapan nantinya? Dia bilang sini. Bi an yabi'an bi amalan. Wa bi thamanin ila nitajun nitaj. Saya akan membeli barang ini dengan harga sekian. Barang ini nanti harganya, duit ini nanti akan saya kasih ketika lahir daripada daripada anak ini atau lahir anak daripada anak ini. Maklum? Maktur atas limin? Makanya jelas? Lanjut. Yang nomor 3, anil malaki. Rasulullah melarang untuk membeli malaki. Apa itu malaki? Mafil butun minal ajinnah. Apa yang ada dalam perut, janin, hamal, itu haram. Wal madamin. Apa itu madamin? Ma fi aslabil fuhul. Ma fi aslabul fuhul. Kalau masalah ini nanti kita cek lagi ya, Aslabul fuhul ini juga apa yang ada pada kejantanan daripada si laki-laki tadi. Oke? Artinya seperti tadi mani dia. Nah, ini juga masuk dalam matomi. Nanti kita cek lagi. Saya agak lupa. Tamam? Nanti diingatkan. Tolong nanti siapa? Coba tulis di grup bentar, matomi tulis saja. Wal mulamasah. Tamam. Sekarang apa itu mulamasah? Ayyal masah tauban matwiyan, thumma yashtariyahu ala anna la khiyara idza ra'ahu. Tamam. Contoh begini. Ada baju banyak di sini. Oke? Ditutup. Tamam. Saya ambil salah satu. Ini yang saya pegang ini, salah satu yang saya ambil ini yang saya beli. Saya cuma merasakan aniyatwiyah, patwiyah, tanpa saya lihat. Setelah saya beli nanti, la khiyara lahu idza ra'ahu. Kalau saya udah lihat, maka saya tidak boleh khiyar, tidak boleh pasang. Sah enggak sah jual beli tersebut. Ada bayangan? Tamam. Aw ayyaqul idza lamastahu faqad bi'tuka. Kalau misalkan kamu pegang, maka kamu sudah jual, saya sudah jual pada kamu. Kan sering itu di pasar itu. Udah kamu pegang, udah wajib beli. Itu enggak sah. Kenapa tidak sah? Yang pertama, al-udul an-sighah asy-syar'iyyah. Keluar daripada sighah asy-syar'iyyah. Sighah syar'iyyah itu ada ijab, ada qabul. Kalau kamu bi'tuka, maka ada tamallak tuh. Di sini enggak ada. Sini kalau kamu pegang maka kamu beli. Mana? Itu pertama. Yang kedua, al-laqa al-bai'a bi amrin kharij. Dia mentaklikkan jual beli dengan sesuatu yang enggak ada urusan dengan jual beli. Apa itu? Al-lamsu. Maka tidak sah. Jelas? Oke. Kemudian al-munabadah. Apa itu bai'ul munabadah? An-nabdha. Ada yang punya ini? An-nabdha, seingat saya kalau dia lempar ya. Tamam. Saya lempar ini baju. Tamam. Siapa yang ambil? Itu yang beli. Tamam. Dengan harga 10. Atau bi'tuka hadza bikadza ala anni idza nabattuka ilaika lazim al-bai' wa qat' al-khiyar. Saya jual ini
Kalau saya lempar kamu, maka ini sudah terjadi jual beli, sudah dikenakan dan tidak ada lagi apa namanya? Tidak ada lagi khiyar. Tolong ditulis lagi munabadah dalam buku. Saya perlu pastikan lebih lagi ya. Kalau ada iskal yang enggak iskal, tulis di buku aja. Tamam? Contoh. Ini saya di sini, kamu di sana. Kamu tidak lihat barang ini, tidak perhatikan bagus. Saya lempar aja. Ini barang yang saya lempar, ini adalah barang. Ya, gitu. Tamam? Ini tidak sah. Karena syaratnya harus kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Ini tidak terjadi. Wabayul hasah. Nah, saya ambil batu. Hasah itu artinya apa? Batu kecil, kerikil. Oke. Bi'tuka min hadhil atwa. Saya jual daripada salah satu baju di antara baju ini, ma taqa'u hadhil hasah alaihi. Contoh di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kamu lempar batu, mana yang kena itu yang kamu beli. Sah? Tidak. Ini kan banyak yang main lotre mainan apa itu. Tamam? Iktifa'an birrami, cukup dengan ar-rami. Ini tidak sah. Yang ketiga, yang selanjutnya apa lagi? Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Coba lihat di sini. Ada bai'atani, ada dua jual beli, dua dalam satu safqah, satu jual beli. Coba lihat. Bi ayyaqula bi'tuka bi alfin naqdan wa bi alfaini ila sana. Saya jual barang ini naqdan, sekarang saya kasih. Oke? Bi alfin naqdan. 1.000 kalau saya bayar sekarang. Kamu bayar sekarang. Atau 2.000 kalau kamu bayar tahun depan. Yang mana jual belinya? Nah, ini dua baik dalam satu safqah, satu akad. Paham? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, oke. Fokus ke ayyiha syi'ta. Ya ayyiha syi'ta. Kamu mau bayar sekarang, bayar 1.000. Kalau kamu mau bayar tahun depan, kamu bayar 2.000. Sah? Tidak sah. Atau kamu mengatakan apa? Bi'tuka dzal abdaini dzal abdi bi'tuka dzal abda bi alfin ala an tabi'ani daraka bi kadza. Ya. Di sini ada dua jual beli. Oke. Pertama, kamu membeli budak. Saya menjual budak kepada kamu 1.000 dengan syarat kamu mensyaratkan jual beli dalam jual beli. Apa itu? Kamu menjual rumah kamu yang satu lagi kepada saya. Ya, ini dua jual beli dalam satu akad. Sah? Tidak sah. Tamam. Karena ya tawakaf baik ini dengan baik satu lagi, ini tidak sah. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berbeda, yaitu bai'un. Naha Rasulullah an bai'in wa syartin. Nah, mari kita lihat ini, kita tafsirkan dulu. Tolong ditutup. Bisa baca tulisan saya kan?
kita mensyaratkan sesuatu. Oke, kalau dalam jual beli kita mensyaratkan sesuatu. Apabila syarat tersebut merupakan muqtadal aqdi. Apa maksud muqtadal aqdi? Muqtadal aqdi artinya apa? Dia merupakan salah satu daripada akad, dan kalau tidak ada, dia itu tidak terlaksana akad. Contoh, saya jual barang ini dengan syarat kamu harus qabat barang ini, taslim barang ini, ataupun kamu harus sanggup mengambil barang ini. Kan tidak terlaksana jual beli kalau memang dia tidak terjadi qabat. Tamam? Jelas? Karena dia seakan-akan takkid untuk sahnya akad. Oke? Yang kedua, masalih untuk akad. Masalih untuk akad, dia itu bukan rukun ataupun syarat daripada akad, ataupun kayak kita bilang tadi, yang muqtadal akad. Saya jual barang ini dengan syarat barang ini harus suci. Memang barang itu memang harus suci. Dia memang muqtadal akad kan? Kalau memang enggak sah akad tersebut, ya. Nah, yang kedua kita masuk ke masalihul akad. Masalihul akad adalah syarat yang dilakukan dengan tujuan untuk maslahah kepada akad yang ditetapkan oleh syariat. Seperti apa? Mensyaratkan adanya saksi. Adanya saksi. Itu syarat tersebut memang disunnahkan oleh Allah kan? Ataupun mensyaratkan ajal. Ajal itu waktu tertentu untuk mengambil barang tersebut. Contoh, samannya nanti saya bayar 2 minggu nanti, 2 minggu lagi, maka sah. Kemudian yang ketiga, maslahah untuk saman dan musman. Bi'tuka contohnya, bi'alfin minad darahim bisyartin an takuna jadidah. An takuna apa? An takuna ad-darahimu jadidah. Ini seakan-akan wasaf untuk menentukan apa? Sifat yang bagus daripada saman. Bukankah itu sama seperti kita mensifatkan saman? Maslahah untuk saman. Bi'tuka hadzal 'aqdi bi syarti ay yakuna katiban. Ini kan memang tujuan kita untuk membeli dengan ada tujuan tertentu kan? Kita boleh contoh gini. Saya mau beli hamba sahaya, hamba sahaya. Tujuannya begini-begini. Oke, itu seakan-akan memang kita mencari barang tersebut, paham? Oke. Gharat tersebut, gharat yang dibutuhkan, gharat artinya adanya maslahah bagi saman. Contoh saya gini, saya jual ini, saya mau beli laptop ini. Laptop ini tapi dia harus Core i5 ini contohnya. Ataupun harus Core i7. Ini kan maslahah untuk saman tersebut, musman tersebut kan? Nah, ini enggak apa-apa. Oke, kita habis. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang mandi. Ini semua dibolehkan. Sekarang kita masuk ke syarat yang tidak dibolehkan. Bagaimana bentuk syarat tidak dibolehkan? Yang pertama, kita masuk ke la yata'allaqu bi gharad. Seperti saya syarat bi'tuka hadzal faras. Saya jual faras ini, oke? Dengan catatan, saya jual kambing ataupun kuda ini dengan catatan dia tidak makan kecuali apa? Kecuali daging tenderloin. Ataupun apa yang kalian tahu biasa? Kecuali daging wagyu. Apa tujuannya? Ada syaratnya nggak di situ? Tidak sah. Paham? Kemudian, bukan tidak sah, sorry. Sah, syarat sah, baiknya tidak sah syaratnya. Kalau tidak ada gharat, kalau tidak ada gharat, maka sah al-aqdu wa lagha asyar. Tamam. Sekarang baru kita masuk al-mandi. Apa yang mandi? Fihi gharadun, yang ada gharat, yaturu bihim niza, yang akan membuat terjadinya niza. Niza yang pertama apa? Yadurru al-mushtari
wa yanfa'u al-bai'. Yadurrul mushtari wa yanfa'ul bai'. Contoh. Saya jual lembu ini kepada kamu dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya lagi, atau dengan syarat kamu tidak boleh, dengan syarat kamu harus jual lagi. Itu kan menguntungkan si pembeli, si penjual, ataupun tidak menguntungkan dia, tapi merugikan si mustari. Kenapa merugikan si mustari? Karena mustari la yutlaqu tasarrufuhu. Dia tidak bisa menggunakan barang yang dia beli sesuka hatinya, sedangkan jual beli itu adalah intiqalul milki bi mutlaq tasarruf. Dia boleh menggunakan sesuka hatinya kan? Oke? Ini la yasihu al-aqd, tidak sah kan? La yasih. Yang begitu juga kalau yadurru al-bai' wa yanfa'u al-mushtari. Ataupun kayak tadi, ini contoh, jangan kamu jual, ataupun dia bilang jangan kamu contoh dia jual dia jual pohon dengan catatan buahnya jangan kamu ambil. Nah, ini kan dia tidak melakukan tasarruf, jadi kan? Tamam. Sekarang merugikan penjual. Bagaimana merugikan penjual? Bukan merugikan penjual, bagaimana? Kita lihat. Tamam. Tolong dibuka lagi. Nah, begitu juga dilarang, tidak sah apabila jual beli tersebut menyebabkan syarat tersebut yunafi al-aqda. Yunafi al-aqda, berarti yunafi al-aqda menafikan akad. Contohnya gini, saya jual barang ini dengan catatan tidak boleh suci barang tersebut, boleh nggak? Ataupun saya jual barang ini dengan catatan kamu tidak boleh ambil. Apa jual beli ini? Oke, paham? Jelas? Bayangannya udah jelas? Kita baca. Wa an bai'in wa syartin. Syarat yang mana? Syarat yathuru bisababihi niza'un bainal muta'aqidain. Tamam? Ka bai'in wa syartin. Seperti ini enggak nampak lagi jadi ya, enggak apa-apa lah. Benar ada di kitab kan? Seperti bai' wa syarti bai'in au qardi. Seperti apa? Saya jual barang ini dengan catatan, dengan syarat kamu jual lagi. Ataupun kamu jual barang ini dengan syarat kamu pinjamkan barang ini. Oke, ataupun kamu hutangkan barang ini, sah? Tidak boleh. Ataupun kamu sewakan lagi barang ini ke saya. Ataupun kamu nikahkan hamba saya ini dengan hamba saya. Ataupun syarat yang seperti ini tidak boleh, karena untuk merugikan si pembeli, karena si pembeli tidak boleh untuk menggunakan barang tersebut sesuka hatinya. Tamam? Walau ishtara zar'an bi syartin an yahsudahul ba'i. Nah, ini tafriq yang menurut orang ini tidak merugikan, karena merugikan. Contoh, kalau disyaratkan, kalau dia membeli apa? Zar'an bahasa Indonesia? Ya, ladang gitu-gitulah bahasanya. Saya susah mengartikannya. Zara dengan syarat si penjual yang harus untuk bukan kebun sebenarnya, gini. Sawah contoh. Sawahnya ini sedang bukan berbuah orang. Belum panen. Tapi dia bilang nanti ini udah panen ataupun sekarang mau panen. Tapi kamu penjual, kamu yang harus panen. Enggak sah. Oke. Kenapa tidak boleh? Pertama, si penjual mensyaratkan sesuatu amalan ataupun mensyaratkan suatu amalan yang mana si pembeli mensyaratkan kepada si baik sesuatu yang si pembeli belum memilikinya. Mana boleh kita menggunakan suatu perkara sebelum kita memilikinya? Itu pertama.
Yang kedua, dia juga mensyaratkan suatu perkara yang mana si bai tidak memiliki barang tersebut. Nah, kita tafsirkan lagi enggak? Enggak perlu, begini aja. Oh, ada yang tinggal tadi. Wala yahillu. Oh, enggak ada. Ada yang tinggal enggak? Oke. Ausauban, bilang lagi. Halo. Oke. Aw sauban wa yukhitahu aw yabi'a thawban wa yashtarita ay yukhitahu al-ba'i. Saya beli kain dengan syarat kain ini wahai penjual kamu yang jahit, ini tidak sah. Kalau dalam penggunaan modern itu punya apa? Cara melihat yang berbeda. Artinya apa? Kita beli kain, kemudian kita minta untuk ijarah, itu dua safqah yang berbeda yang tidak dibolehkan dalam satu safqah, dan mensyaratkan sahnya safqah ini dengan safqah yang lain. Artinya apa? Kamu mensyaratkan sahnya jual beli membeli saub dengan khiyatah, ini tidak sah. Tapi kalau kamu bilang saya jual saub ini, saya beli saub ini, kemudian saya juga mau khiyatah, ijarah kamu untuk menjahit ini. Nah, itu juga cerita berbeda, akan kita bahas di masalah ta'addud as-safqah. Fal asahu budlan, tidak sah. Pendapat kedua sah, pendapat ketiga tidak sah. Oke. Wa yustasna, apa arti yustasna? Diistisnakan, dikecualikan daripada be' wa syar', suwarun. Ada beberapa bentuk daripada jual beli. Yang pertama, kal bai'i bi syartil khiyar. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Syarat, ada syarat muqtadal akad, masalihal akad, maslahah, ini sah. La yata'allaqu bi gharat lagha. Nah, ini yang pertama tadi. Yathuru bihi an-niza'. Yathuru bihi an-niza' itu yang kita sebutkan tadi pertama. Masih ingat semua? Tamam. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang dia itu daripada maslahah ataupun muqtada daripada akad. Oke, mari kita lihat. Yang di papan tulis ini nampak? Enggak nampak? Mana caranya? Bisa tolong hapus papan tulis enggak? Bisa tolong hapus. Atau enggak perlu hapus? Tamam, kita masuk ke syarat, yang mana syarat tersebut adalah muqtada daripada akad. Contohnya pada khiyar. Khiyar. Baik adalah akad. Kita tahu akad itu ada dua jenis. Jaiz, lazim, ataupun jenis yang satu lagi ailun ilal luzum. Apa itu jaiz? Jaiz boleh, boleh.
Aywa. Boleh memutuskan akadnya. Lazim adalah tidak boleh untuk memutuskan akad. Akad lazim ini terbagi dua. Apakah lazim min tarafaini ataupun lazim min ahadit taraf? Lazim min tarafaini artinya keduanya tidak boleh memutuskan daripada akad ini kecuali dengan ridha keduanya. Itu masuk ke iqalah nanti. Kita akan bahas di iqalah. Yang kedua, cuma salah satu yang boleh untuk memutuskan. Itu seperti dirahan. Dirahan nanti kita akan lihat bahwasanya ar-rahin tidak boleh memutuskan akadnya, tapi si murtahin boleh memutuskan akadnya. Oke, teman. Yang ketiga, akad jaiz. Jaiz adalah akad yang keduanya boleh memutuskan akadnya sesuka hatinya. Oke, itu seperti di masalah al-mudharabah tadi. Tamam. Kapan baik itu menjadi lazim? Baik itu menjadi lazim ketika setelah qabd. Atau di masa khiyar. Oke, sebelum qabd artinya masih fi majlisil aqdi. Oh, bukan, sorry. Bukan ba'da qabdi. Ba'da tafarruq. Oke, setelah mereka keluar dari majlis. Selama dia di situ masih ada namanya khiyarul majlis. Khiyarul majlis dalam mazhab Syafi'i berarti mereka masih boleh membatalkan jual beli. Itu muqtadar pada akad. Karena orang sebelum dia keluar daripada majlis, dia tetap boleh memutuskan apa? Akad. Begitu juga khiyarul aib. Khiyarul aib itu din min muqtadar akad. Satu lagi khiyarus syarat. Kalau kita mensyaratkan 3 hari kamu masih jaiz, artinya kamu masih boleh memulangkan barang tersebut. Ini disebut khiyar aib. Nah, dalam keadaan seperti ini itu mereka boleh memutuskan. Kalau kita mensyaratkan bi'tu hadzal mabla' bi'tu hadza al-qalam wa ashtaritul khiyar. Sah karena memang ada. Oke, jelas? Tapi kalau dia bilang bi'tu hadza al-aqd bi syarti alla khiyar. Sah? Kenapa? Menafikan muqtada'ah. Wal bara'ah minal aib. Wal bara'ah minal aib. Terlepas dari segala aib. Sah. Karena kita dalam jual beli, kalau kita dalam jual beli kan kita mengingat tidak ada aib. Kalau ada aib maka ada khiyar. Tamam? Oke. Isyaratul ihtamar. Oke. Kita masih tahu dalam baik ada masuk enggak? Baik muktamar qabla bulughis shalah masuk? Enggak. Kalau suatu barang, ingat dia ada pohon apa yang enak? Dia bilang. Hah? Mangga. Pohon mangga enak, tapi masih belum matang, masih muda. Saya bilang sama kamu, saya beli mangga ini, sah enggak? Tidak sah, belum bulughis shalah. Tapi kalau setelah matang sah. Sebelum matang, bagaimana cara supaya sah? Wajib mensyaratkan potong ataupun dipotong langsung. Kenapa? Karena dia tidak berubah lagi, paham kan? Wal ajal, yaitu mensyaratkan waktu. Contoh, barang ini saya ambil bulan depan. Barang ini ataupun duit ini saya ambil minggu depan. Tamam. Kemudian sihhatul ajal. Ini didengar. Bai'u al-mu'ajjal, yang mana salah satu daripada thaman dan musmannya itu ditakhirkan. Jelas? Itu ada 3 syarat. Pertama, ayyakuna al-ajalu muayyanan. Pertama, waktu. Ajal itu waktu ya. Waktu yang ditentukan itu jelas. Contoh, muayyan. Contoh, saya ingin saya jual pada kamu mobil ini. Duitnya kamu bayar kapan aja, sah? Kapan aja? Harus ditakyinkan. Kamu kasih duit ini minggu depan ataupun hari Senin ini. Tamam.
Yang kedua, alla yakuna fi aqdin yashtaratu al-hulul wa taqabul. Tidak pada jual beli yang mengharuskan hulul langsung dan taqabul qabla tafarruq, seperti bai' riba, bai' riba, beli emas dengan emas ataupun beli emas dengan perak, beli beras dengan apa lagi? Dengan kambing, beras dengan gandum, itu mengharuskan hulul wa taqabul. Kemudian alla yakuna al-ajalu tawilan bihaitsu yab'udu baqa'id dunya. Tidak boleh barang ajal, waktu yang kita tentukan tersebut tidak. Contoh kamu bilang, saya jual barang ini pada kamu dengan syarat waktunya kamu kasih duit ini 100 tahun lagi. Masih ada? Masih ada di dunia ini? Enggak ada. Ini enggak sah. Tamam. Kemudian ar-rahnu, apa arti rahnu? Oke. Saya jual barang ini dengan syarat kamu harus menggadai barang, kamu harus jadi gini. Saya penjual. Saya jual barang. Duit nanti kamu bayar. Nah, dengan syarat kamu kasih barang lain untuk menjadi gadai. Sah. Dengan syarat. Pertama, rahannya muayyan. Artinya barangnya ini harus dinampakkan, baik dengan dilihat ataupun dengan disifatkan. Yang kedua, barang marhun bi, apa itu marhun bi? Yang dirahankan seperti taman tadi kan, itu hendaklah dainan, artinya bukan sekarang ada di tempat, tapi dain, sesuatu yang tidak ada di tempat. Yang ketiga, hendaklah marhun tersebut ghairul mabih. Tidak bisa rahan tersebut barang, contoh ini, saya jual barang ini, duit nanti kamu kasih, oke? Dengan catatan kamu rahankan barang ini balik ke saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tamam. Ini sah seperti ini, sah. Oke, tamam. Wal kafil. Apa itu kafil? Saya jual barang ini dengan syarat kamu punya penjamin. Penjamin artinya apa? Orang yang menjamin bahwasanya kamu akan membayar barang ini. Al-muayyanat apa? Yang ditakyinkan terhadap zaman ataupun ajal ataupun rahan ataupun kafil. Jelas? Oke. Litamanin terhadap harta, terhadap taman. Wal muthman. Tidak kena fil dhimmah, bukan fil muayyan. Karena muayyan tidak boleh di situ adanya ajal, tidak boleh ada rahat, tidak boleh ada kafil, karena ada langsung ada di tempat, ya kan? Oke, jelas. Ataupun min, di antara yang dibolehkan adalah apa yang kita sebutkan tadi, al-ishhad min maslahatil aqdi. Syarat yang merupakan maslahat pada akad apa? Mensyahadahkan, membawa saksi. Oke? Wala yustaratu ta'yin syuhud fi al-asah. Oke. Kita lihat contoh Fadil. Kita jual beli berdua. Saya mau jual, biasa kalau kamu jual mobil itu sering bid. Ini mobil ya. Saya jual harga segini. Oke, saya jual mobil ini dengan syarat kamu bawa 2 orang saksi yang menyatakan adanya terjadi apa? Jual beli ini. Sah. Maka kemudian dia bawa saksi. Tamam, jelas. Dan karena itu masalah daripada akad. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah wajib dia ta'yinkan siapa yang menjadi syuhud tersebut? Enggak. Selama karena syuhud tersebut sudah pasti harus adil. Paham? Fil asah menunjukkan ada 2 pendapat. Fil asah apa? Coba lihat di sini. Ar-rahan, coba lihat rahan. Rahan, ijarah, kafalah tadi disyaratkan harus ditakyinkan mana yang dirahankan. Ini yang saya rahankan. Kemudian ditakyinkan kafil, siapa kafilnya, ya kan? Siapa kafilnya? Sedangkan di dalam kalau kita syaratkan syuhud tidak perlu kepada
ditakyidkan siapa syahidnya. Oke. Fa in lam yarhan wa lam yatakaffal al-muayyan. Oke. Fa in lam yarhan al-muayyana. Oke. Wa lam yatakaffal al-muayyan. Oke. Oke. Contoh. Oke. Fa in lam yarhan al-muayyan. Saya katakan yang menjadi gadai barang ini, contoh. Terus waktu kamu kasih barang yang digadai rupanya bukan barang ini, barang lain. Ataupun saya katakan si ulum itu itu adalah kafil saya, kafil, penjamin saya. Rupanya waktu jadi penjamin bukan si ulum, rupanya si fadil. Sah tak? Karena kita syaratkan ta'ayyun tadi kan, muayyan. Falil ba'i al-khiyar. Maka si ba'i boleh untuk khiyar. Apakah dia mau fasakh ataupun dia yubdi. Yubdi artinya apa? Dia melanjutkan terjadinya jual beli. Oke? Walau ba'abdan bi syarti i'taqihi. Tamam. Lihat di sini. Ini surah yang keluar dari istisnaiyah daripada syarat sihhatut tasawuf, tidak boleh untuk menahan tidak boleh untuk memaksa orang untuk bertasarruf terhadap barang yang sudah dijual. Seperti apa tadi? Tidak boleh menjual barang yang saya jual pada kamu. Ataupun saya mensyaratkan kalau kamu beli barang ini kamu harus menjual lagi, ataupun kamu harus sewakan lagi, ataupun kamu harus simpan lagi. Nah, ini kan tidak boleh. Kecuali di satu tempat, yaitu apa? Dijual beli budak. Saya jual budak ini dengan catatan kamu wajib untuk merdekakan. Sah. Tamam? Oke, kenapa? Karena syariat mengajak memang mengajak kita untuk mengikta hamba sahaya tersebut. Tamam? Wal masyhuru sihhatu, masyhur ketika dikatakan walau ba'a 'abdan bi syarti i'taqihi fal masyhur, menunjukkan ada khilaf antara ashabul wujuh. Sihhatul bai'i wasyarti. Baiknya sah, syaratnya sah. Oke, selesai, habis pembahasan. Oke, wal asahu, kita masuk ke masalah lain. Wal asahu menunjukkan ada khilaf. Anna lil ba'i, kalau kita katakan tadi bahwasanya sah, sah mensyaratkan i'taq daripada hamba sahaya, maka lil ba'i mutalabatal mushtari bil i'taq. Si ba'i boleh untuk meminta kepada si mushtari untuk meng'taq. Contohnya begini. Saya jual hamba saya kepada si siapa gitu? Lupa lagi. Fadil. Terus Fadil dengan catatan Fadil harus meng'taq. Rupanya Fadil tidak mau meng'taq. Dah berapa lama tidak meng'taq? Saya berhak minta si Fadil untuk meng'taq. Kalau dia tidak mau, saya boleh bawa kepada hakim. Yang hakim nanti akan memaksa dia untuk i'taq. Jelas? Ini berapa jauhan di sini? Dari kemana dia? Gimana kecepatannya, sudah pas? Pas? Berarti lambat ya? Tamam, kita lanjutkan lagi.
falahu mutalabatuhu wa yasqutu bi isqatihi fa in imtana'a min al-i'taq ujbira. Lihat sini. Fa in coba lihat di matan syarah, falahu mutalabatuhu wa yasqutu bi isqatihi. Wa yusqatu bi isqatihi. Yasqutu al-mutalabah bi isqati isqatihi dengan dia i'taq. Fa in imtana'a 'anil i'taq ujbira alaihi. Maka dipaksa. Tamam? Tamam, selanjutnya al-asah. Law syarata ma'al 'itqi al-wala'a lahu ay lil ba'i lam yasihha al-bai'. Oke. Saya penjual. Saya katakan kepada pembeli, ini hamba sahaya saya. Saya jual kepada kamu dengan syarat kamu etak dia, kamu merdekakan dia. Dan setelah dia merdeka, al-wala li laisa laka. Tahu wala? Al-wala adalah suatu hak bagi saya untuk menjadi wala terhadap si hamba, sehingga kalau misalkan dia mati nanti, ketika dia mati dan dia tidak memiliki keluarga, semua harta warisan diberikan kepada saya sebagai mu'tid. Pernah dengar? Ada dalam bab, coba lihat dalam bab mewaris, itu ashabul furud, bukan ashabul furud, pemilik asabah terakhir, kalau tidak ada satu orang pun keluarganya lain, ahli warasah lain, maka yang terakhir mendapatkan warisan daripada si hamba sahaya adalah mu'tid, yaitu orang yang memerdekakan dia. Nah, seharusnya kan kalau kita ikat pada akad, siapa yang memerdekakan? Si penjual atau pembeli? Walanya kepada siapa? Tapi kenapa untuk penjual? Nah, ini dia tidak sesuai, ini tidak boleh. Au syarata tadbirahu au kitabatahu au i'taqahu ba'da syahrin. Nah, tadi syaratul i'taq diterima mutlaqan. Yang kedua, kalau dia syaratkan tadbir, apa itu tadbir? Itu disebut dengan al-abdul mudabbar. Apa itu abdul mudabbar? Apa arti debur? Debur apa arti? Bukan ini. Dabar ini belakang. Nih. Jangan salah paham. Oke. Al-mudabbar maksudnya apa? Saya punya budak. Saya bilang, mulai hari ini kamu menjadi abdul mudabbar. Apa abdul mudabbar? Kalau saya mati, kamu merdeka. Kalau saya mati, kamu merdeka. Coba kamu bayangkan kalau saya jual hamba saya ini kepada Fadil. Kemudian saya bilang sama Fadil, dengan syarat setelah kamu beli nanti, kamu wajib tadbirkan dia. Bukan merdekakan, tadbirkan dia. Artinya kamu wajib jadikan hamba saya kamu itu abdul mudabbar, sehingga ketika kamu mati, dia harus bebas. Sah begini? Tidak sah. Tamam? Ataupun kitabah. Apa itu kitabah? Al-abdul mukatab. Apa itu abdul mukatab? Abdul mukatab artinya ini bukan di surah ini, di surah yang lain ya. Saya punya hamba saya lihat baik dari dia. Saya bilang, ini kayaknya saya harus merdekakan dia. Tapi udahlah gini, saya bilang ini. Kalau kamu selama dalam setahun ini setiap bulan kamu kasih kepada saya 1 juta setiap bulan, saya bilang kepada hamba saya 1 juta, dan selama 12 bulan kamu kasih 12 juta berarti kan, maka kamu merdeka. Ini disebut dengan al-abdul mukatab. Oke. Coba bayangkan kalau saya bilang kepada beliau, saya jual hamba saya ini dengan syarat kamu kitabahkanlah si hamba saya ini. Boleh? Tidak sah. Yang terakhir, au i'taqahu ba'da syahrin, yaitu kamu syaratkan kepada si hamba saya bahwasanya kamu harus menjual hamba saya ini, kamu syaratkan kepada si pembeli, kamu harus menjualnya setelah sebulan, bukan langsung. Sah? Tidak sah. Oke. Oke. Kenapa kita katakan tadi
dengan syarat wala tidak kita sahkan. Kenapa? Karena syariat mengatakan tidak boleh. Syariat mengatakan sudah menentukan wala al-wala lil mu'tiq. Itu syariat mengatakan gitu. Tidak boleh kamu tukar. Begitu juga yang tiga buah tadi, al-aqdul al-kitabah, kemudian al-i'taq ba'da syahr ataupun tadbir, itu karena syariat tidak tidak diajak oleh syariat untuk itu. Allah SWT tidak apa bahasa Indonesia al-haqu apa? Mengkampanyekan. Yang dikampanyekan itu adalah al-i'taq an-najis, i'taq langsung, bukan i'taq dengan tadbir yang kita paham. Oke? Lanjut. Coba lihat di sini. Walau syarata muqtadal aqdi. Dapat di situ ada? Oke. Walau syarata muqtadal aqdi kal qabdi war raddi bi aibin. Kenapa? Karena kita ketika jual beli tanpa syarat pun harus ada qabd kan? Tanpa ada syarat pun juga kita ketika dapat aib, si penjual harus menerima raddu bil aib. Ya? Maka itu sah. Oke, sah. Au ma la gharada fi. Au ma la gharada fi. Apa? Yang tidak ada gharad, tidak ada tujuan, tidak ada menguntungkan si penjual, tidak ada menguntungkan si pembeli, bukan muqtada daripada akad dan bukan maslahah terhadap akad. Apa? Kasyarti akli. Oke. Au ma la gharada fihi kasyarti alla ya'kula illa kadza. Seperti kita bilang ini tadi, udah kita jelaskan tadi. Seperti saya jual kambing ini dengan catatan dia tidak boleh makan kecuali apa? Kecuali rumput laut. Nah, boleh. Sahha apa? Sahha al-aqdu fi semua tersebut. Oke? Walaqa asy-syartu fi tsani. Sah, akad tadi semua sah. Tetapi lihat di sini. Mana ya? Udah hilang ya? Lihat sini. Ini satu, ini dua. Sah ini dan sah ini juga. Tetapi yang di sini syaratnya laghun, tidak kita enggak. Oke. Maka dia boleh untuk berbuat tanpa sesuai dengan syarat. Oke, jelas? Walau syarata wasfan yuqsad. Oke. Sekarang wasfun yuqsad. Kita ingat kalau kita jual beli, yang mana jual beli bukankah kita diharuskan kalau kita jual beli fi dhimmah. Malah kita mengharuskan untuk kita tausifkan, kita gambarkan bagaimana yang akan kita beli kan? Ataupun ketika kita bil muayyan pun kita gambarkan. Ini lembunya cantik, berisi, beratnya begini ya kan? Nah, kalau disyaratkan oleh si penjual ataupun pembeli wasfun, penjual apa? Samannya, pembeli apa? Muthmannya. Wasfun, sifat yang tertentu yang mana yuqsad. Yuqsad artinya apa? Maksud yuqsad. Yuqsad itu maksudah oleh syariat, maksudah oleh uruf dan tidak bertentangan dengan apa namanya? Yang diminta oleh syariat gitu ya. Kakaunil abdi katiban. Seperti abdun ini saya ingin membeli daripada kamu hamba saya dengan syarat kamu beli, kamu kasih kepada saya hamba dengan catatan kamu beri kepada saya hamba yang bisa menulis, hamba yang bisa menulis. Sah. Kenapa? Karena itu bukan seperti akad, seperti syarat, tapi malah seperti kamu mensifati barang mana yang ingin kamu beli. Paham? Oke. Awid dapati hamilan walagunan. Ataupun kamu mensyaratkan supaya kamu cari, supaya si penjual mencari dapat